Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli dan Solihah hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, alhamdulillah ya, kita bisa bersua kembali. Kita bisa belajar kembali meskipun masih melalui daring ya, melalui video pembelajaran di channel YouTube MI Alam Islamic Center. Nah, seperti biasa, hari ini hari Selasa 25 Mei 2021 kita akan belajar matematika dengan tema hari ini yaitu tentang suhu. Sudah siap? Nah, tapi sebelum lanjut belajar, selalu Ustazah ingatkan adab dalam belajar. Yang pertama ada niat. Jadi pastikan kita berniat lillahi ta'ala, kita luruskan niat kita belajar karena Allah, untuk mencari ridhonya Allah. Kemudian yang kedua adalah bersuci. Jadi pastikan kalian sudah mandi, sudah berwudu. Kemudian yang ketiga ada duduk sholih. Jadi duduknya harus sholih. Belajar sambil duduk. Kakinya dilipat, tangannya dilipat, alat-alat tulisnya disiapkan, tidak sambil berdiri, tidak sambil berlari-lari. Kemudian yang keempat ada memperhatikan. Jadi pastikan kalian memperhatikan video dari awal sampai akhir. Kalian ikuti apa yang Ustazah sampaikan. Jika ada yang belum jelas, silahkan di play ulang, diulangi sampai kalian paham. Kemudian yang terakhir ada sungguh-sungguh. Jadi pastikan ketika kalian mengerjakan segala sesuatu harus dengan sungguh-sungguh, apapun itu. Oke, sudah siap ya? Oh ya, tidak lupa juga kalian harus berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Silahkan videonya di pause dan berdoa. Kalau sudah, nanti bisa dilanjutkan. Nah, sudah ya berdoanya. Seperti biasa juga, sebelum lanjut ke pelajaran, hari ini kita review dulu. Kita mengulang materi pada pertemuan kemarin. Karena sudah libur 1 bulan, tidak boleh lupa ya sama pelajaran apa yang kita pelajari kemarin. Jadi, kemarin kita sudah belajar panjang dan pendek benda. Sudah mempelajari ada benda yang panjang dan ada juga benda yang pendek. Kalau misalnya ini, kereta api. Kereta api panjang atau pendek kira-kira? Iya, kereta api panjang. Sedangkan ada mobil dia pendek. Lanjut. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tinggi dan rendah benda. Ada benda yang dia tinggi dan ada yang rendah. Kalau rumput dia rendah, pinter, Masya Allah. Sedangkan gedung atau bangunan dia tinggi. Dan lagi, kemarin kita juga sudah mempelajari jarak jauh dan dekat. Ada bangunan atau ada benda berjarak jauh dan ada yang jaraknya dekat. Misalnya rumah, masjid, dan sekolah. Jarak rumah dengan masjid adalah dekat. Sedangkan jarak rumah dengan sekolah adalah jauh. Masya Allah, sip sekali. Santrinya sudah pintar-pintar hebat semuanya. Berarti sudah bisa lanjut ya. Suhu. Sebenarnya apa sih suhu itu? Untuk menjawab apa itu suhu, kalian harus menjawab pertanyaan Ustazah berikut. Apakah kalian pernah demam? Ketika demam, apa yang kalian rasakan ketika menyentuh dahi? Pernahkah? Bagaimana rasanya? Kemudian pertanyaan yang kedua. Lalu,
ketika berwudu untuk sholat subuh. Tadi pagi ya, kalian sholat subuh kan? Apa yang kalian rasakan ketika menyentuh air? Bagaimana rasanya air di pagi hari? Dan pertanyaan yang ketiga, dan berbedakah rasanya ketika minum susu yang baru diseduh dengan meminum es teh? Apakah rasanya sama meminum susu yang baru diseduh dengan meminum es teh? Ya jelas berbeda lah Ustazah. Yaps, berbeda. Ada yang panas, ada yang dingin. Nah, jadi suhu adalah perasaan panas atau dingin yang kita rasakan ketika kita berada di suatu tempat atau menyentuh benda. Suhu yang kita rasakan dapat berupa, jadi ada macam-macam ya. Yang pertama ada dingin, seperti kita menyentuh es batu atau saat kita berada di ruangan yang ber-AC. Pernahkah kalian menyentuh es batu? Dan juga pernah dong kalian berada di ruangan yang ber-AC? Rasanya, dingin. Suhu juga bisa kita rasakan, yaitu adalah sejuk. Seperti suhu di pagi hari yang rasanya sejuk sekali. Dan juga ketika kita menyentuh air di kolam ketika panas. Jadi rasanya adalah sejuk. Suhu hangat seperti yang kita rasakan ketika kita minum air hangat. Ayo, siapa yang suka minum air hangat? Dan ketika waktu sholat duha. Ustazah ingatkan juga ya. Mumpung ini masih duha ya, jangan lupa sholat duha. Keempat, ada panas, seperti ketika berada di dekat api atau menyentuh kopi yang baru diseduh, rasanya adalah panas. Nah, jadi dingin, sejuk, hangat, dan panas adalah suhu yang diukur oleh kulit, lidah, atau perasaan kita. Jadi kita bisa merasakannya karena kulit, lidah, atau perasaan kita ya. Merasakan dingin, sejuk, hangat, dan panas. Nah, untuk mengukur suhu bisa dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Apakah kalian sudah pernah melihat termometer? Kalau belum, ini dia gambarnya. Ini adalah termometer. Nah, sekarang Ustazah kasih contoh. Ini ada gambar air yang mendidih. Air yang mendidih terasa panas atau dingin? Yaps, betul. Air yang mendidih terasa panas. Kemudian ada salju. Bagaimanakah rasanya salju? Betul sekali, salju terasa dingin. Dan selanjutnya ada terik matahari. Pernahkah kalian berdiri di bawah terik matahari? Bagaimana rasanya? Yaps, betul. Terik matahari terasa panas. Dan yang terakhir ada musim hujan. Bagaimana rasanya ketika musim penghujan? Dingin Ustazah, iya betul sekali. Musim hujan terasa dingin. Masya Allah, mudah sekali ya kita belajarnya hari ini tentang suhu, tentang panas. Oke, selanjutnya ada membandingkan suhu. Pernahkah kalian membandingkan suhu antara benda satu dengan benda yang lainnya? Ada benda yang terasa lebih panas, dan ada benda yang terasa lebih dingin. Mudah Ustazah. Oke, sekarang Ustazah punya contoh. Perhatikan. Ada mie rebus dan ada es teh. Mie rebus terasa titik-titik dari es teh. Menurut kalian, mie rebus terasa lebih panas atau lebih dingin dari es teh? Iya, betul sekali. Mie rebus terasa lebih panas dari es teh. Dan jika dibalik, es teh terasa titik-titik dari mie rebus. Jadi es teh terasa lebih dingin dari mie rebus.
lebih dingin. Masya Allah, sip. Ada contohnya lagi. Nah, ada es krim. Kesukaannya siapa ini es krim? Dan ada lilin. Jadi, es krim terasa titik-titik dari lilin. Apakah terasa lebih panas atau terasa lebih dingin? Yaps, betul, terasa lebih dingin. Sedangkan lilin terasa lebih panas dari es krim. Masya Allah, sip. Hebat sekali santrinya Ustazah. Nah, info anak solih. Ada info nih. Jadi, hendaknya ketika membuang air panas, kalian harus berhati-hati. Agar apa? Agar tidak melukai diri kita maupun melukai orang lain atau melukai makhluk lain seperti binatang atau jin. Dan ketika kalian hendak membuangnya, hendaklah mengucapkan basmalah. Atau bisa juga ketika kalian ingin membuang air panas, kalian campurkan terlebih dahulu dengan air dingin. Atau bisa juga kalian menunggu sebentar agar tidak terlalu panas. Seperti itu ya. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah sudah selesai belajarnya kita tentang suhu hari ini. Tapi Ustazah ada info nih. Panas, jadi anak-anakku yang soleh dan solehah, panas api yang ada di dunia ini adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api yang ada di neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, api yang dinyalakan oleh anak Adam adalah 1 bagian dari 70 bagian dari panasnya api Jahanam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk itu, hendaklah kita selalu menjauhi perbuatan-perbuatan penghuni neraka. Selalu berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka, serta menjadi anak yang berakhlak mulia. Kalian pernah terkena api? Kalian pernah mendekati panasnya api? Bagaimana rasanya? Sakit sekali, bukan? Panas sekali, bukan? Sedangkan itu hanya 1 bagian dari 70 bagian dari api yang ada di neraka. Bisakah kita membayangkan bagaimana nanti panasnya api yang ada di neraka? Na'udzubillahi min dzalik. Solih dan solihah, mari kita jaga diri kita jaga keluarga kita selalu berdoa, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka. Nah, selanjutnya untuk tugasnya silahkan kerjakan Ayo Berlatih 13 yang ada di buku paket halaman 37, serta kerjakan juga latihan bab halaman 39 G. Sekian belajar kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sampai bertemu pada matematika selanjutnya, G. Sekian dari Ustazah, ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.